Apakah tumbuhan itu beribadah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau Bareng Mas Santo akan menjawab apakah tumbuhan itu juga beribadah. Tumbuhan, hewan, manusia itu sebenarnya pada hakikatnya itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu suruh ibadah. Ya, mengapa? Karena kita diwajibkan untuk mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Tuhan Yang Maha Esa itu pencipta alam semesta. Ya, namanya kita diciptakan, kita harus berterima kasih, harus matur suwun. Ya, wong harus betul-betul berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Ya, kita itu dengan cara beribadah. Nah, apakah tumbuhan juga beribadah? Sebenarnya tumbuhan itu juga beribadah, manusia juga beribadah. Cuma pertanyaannya satu, manusia itu kadang akalnya masih belum sampai. Nah, untuk melihat apakah tumbuhan itu beribadah, karena pada nalurinya, pada dasarnya, pada fitrahnya semua yang diciptakan Tuhan itu untuk beribadah. Ya, suatu ketika saya pernah membaca bahwa profesor yang asalnya bukan dari agama Islam sendiri menemukan bahwa ada getaran-getaran atau detak-detak mengenai kambium suatu tumbuhan itu yang beribadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mentasbihkan hewan pun, burung-burung pun juga ikut bertasbih sebenarnya. Cuma kita manusia dibatasi akal. Biasanya yang menemukan ini malah profesor-profesor yang Nasrani, ya, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, ibadah itu di dunia itu tidak hanya sholat, berdoa, puasa, itu ibadah yang berhubungan dengan Tuhan atau ibadah yang disebut hablum minallah. Tetapi ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Contohnya kita bersedekah, ya, kita bekerja, itu juga ibadah. Ya, itu namanya hablum minanas. Jadi kalau kita bekerja itu kita seyogyanya itu kita niatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, harus kita niatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebaik-baik rencana kerja dari kita itu masih baik rencana yang dikerjakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan itu memberikan rencana terbaik. Ya, kita harus mengamini saja, kita membuat keputusan akhir bahwa keputusan kita itu kadang ada yang salah, ada yang kurang benar di lain hari. Seperti hadisnya Inna akmalu intibiniat, itu artinya segala sesuatu pekerjaan atau ibadah kita mulai dengan niat. Ya, karena kalau tidak niat biasanya itu tidak tercapai. Niat itu seperti cita-cita. Contohnya Mas Santo ingin konten, kita niatkan dengan Tuhan Yang Maha Esa agar tujuannya konten nanti berhasil, biar bisa FYP, tujuannya seperti itu. Harus kita niatkan. Jangan bekerja tidak ada tanpa niat, apalagi niatnya jelek, tidak dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi niat itu kita niatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat berkah. Terima kasih sahabat Sinau Bareng Mas Santo. Apabila Mas Santo ada kata yang salah, kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya bukan ustadz, ya, saya apabila ada kata yang salah sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.